Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z. Ferry. Malam hari ini berjudul Logika Rohani. Dalam kehidupan ini, Allah memberi tanggung jawab setiap individu atau dirinya sendiri di hadapan Tuhan yang memberi kendaraan hidup ini. Tuhan menciptakan manusia dan melengkapinya dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Semua itu merupakan sarana atau perlengkapan untuk dapat mengemudikan kehidupan masing-masing individu. Manusia harus belajar bagaimana mengemudikan hidupnya secara benar, sesuai dengan kehendak yang menciptakannya, yaitu menciptakan kehidupan itu, dan mengarahkannya ke arah yang benar. Paulus dalam suratnya mengatakan demikian, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27. Kata adokimos artinya bukan saja berarti ditolak, melainkan juga tidak disetujui, dibuang, atau tidak diperhitungkan karena dianggap tidak memenuhi syarat. Pernyataan Paulus ini jelas menunjukkan bahwa kita harus menguasai atau mengendalikan hidup sedemikian rupa supaya kita diterima di kemah abadi. Untuk dapat mengendarai hidup ini dengan benar dan mengarahkannya ke arah yang Tuhan kehendaki bukan sesuatu yang sederhana dan mudah. Kita harus bergumul dengan segenap hidup. Inilah perjuangan yang tiada berakhir sampai kita menutup mata. Dalam hal ini, orang percaya diajar untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Manusia harus mengarahkan kehendaknya sendiri. Untuk itu kita harus mengisi pikiran kita dengan sesuatu yang baik. Kalau kebenaran diisikan dalam pikiran, maka pikiran akan terarah ke dalam atau ke arah surga atau ke dalam kerajaannya. Hadirat Tuhan yang dirasakan setiap hari akan mengarahkan selera jiwa kita kepada Tuhan, sampai kita merasakan bahwa kebutuhan kita hanyalah Tuhan saja. Kita harus memiliki ketekunan atau fokus kepada Tuhan dan kerajaannya, dan tidak bergeser. Ke arah inilah kita menemukan tujuan hidup kita. Untuk itu kita harus memiliki logika rohani. Logika seseorang mengarahkan kemudi hidupnya. Untuk mengubah logika dunia ke logika rohani memang membutuhkan waktu yang panjang. Kita harus terus-menerus memenuhi pikiran dengan firman Tuhan serta mengalami hadirat Tuhan serta hari-hari setiap hari kita lakukan itu. Ini adalah perjuangan yang harus kita lakukan, tiada hentinya. Dan sebagai satu-satunya agenda hidup ini. Hal ini tidak bisa muncul dengan sendirinya. Kita yang harus berjuang dalam ketekunan maksimal. Artinya tidak ada yang kita perjuangkan lebih dari hal ini. Selama kita masih sibuk menikmati kepuasan materi hari ini, maka tidak ada pergumulan perjuangan untuk mengubah logika kita. Kita harus mengisi pikiran dengan kebenaran-kebenaran murni dalam Alkitab dan menyadari bahwa masih banyak unsur duniawi di dalam logika kita. Orang percaya yang bergumul dalam perjuangan mengubah logika ini
akan merasa bahwa kehidupannya sedang meluncur ke arah yang tidak jelas. Artinya sesuatu atau arah yang asing yang tidak pernah dipahami sebelumnya. Ia merasa seperti menjadi manusia asing di bumi ini dibanding dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kadang-kadang juga merasa seperti orang yang tidak menginjak tanah, merasa tidak berpikir secara realistis. Namun kalau perjuangan ini dilakukan terus-menerus dengan tekun dalam pimpinan Roh Kudus, maka ia menyadari bahwa dirinya yang realistis. Bahwa dirinya lah yang realistis. Sedangkan manusia yang lain seperti mimpi. Ini adalah kehidupan yang mencari perkara-perkara yang di atas. Orang-orang seperti ini dapat hidup di hadirat Allah. Orang yang masih berlogika duniawi tidak bisa hidup di hadirat Allah. Tidak sedikit orang Kristen yang aktif dalam kegiatan pelayanan, bahkan menjadi pendeta, mengerjakan pekerjaan gerejani, tetapi belum sepenuhnya hidup mengarahkan dirinya kepada Tuhan dan kerajaannya. Sebab logika mereka masih duniawi. Hal ini disebabkan oleh karena pengaruh dunia yang sudah meracuni diri mereka, dan mereka tidak mengasup kebenaran yang murni dari Alkitab. Mereka berpikir kalau mereka sudah mempercakapkan hal-hal rohani, mereka merasa sudah hidup di dalamnya. Padahal yang mereka percakapkan bukanlah kebenaran yang murni. Kalau sudah mempercakapkan mengenai Tuhan, mereka merasa sudah memfokuskan hidupnya pada Tuhan. Padahal percakapan atau mempercakapkan hal Tuhan dengan mengarahkan kemudi hidup kepada Tuhan adalah yang sangat berbeda. Mengarahkan kehendak tidak cukup mengarahkan paham teologi ke arah tertentu. Mengarahkan kehendak artinya mengembangkan minat hanya bertemu dengan Tuhan Yesus dan kerinduannya hanyalah kerajaannya. Kebahagiaan hidup orang percaya seperti ini tidak lagi ditopang oleh kekayaan materi dunia, tetapi kehadiran Tuhan atau hadiratnya. Dalam semua ini, logika memiliki pengaruh dan peran yang sangat besar. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat berjuang. Tuhan memberkati.